Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Praditya, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Terjemah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa opini-opini mengenai pembahasan aspek semantik kosakata jenis makna. Semantik ialah ilmu-ilmu yang menelaah pembahasan atau lambang-lambang dan tanda-tanda pada makna antara makna yang satu dengan makna yang lainnya. Semantik juga bisa diartikan secara sederhana ialah ilmu yang mempelajari tentang makna sebuah kata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama, urgensi jenis makna dalam perkamusan. Dan yang kedua, macam-macam jenis makna. Urgensi jenis makna dalam perkamusan. Kita ambil contoh kamus Mu'jam. Kamus Mu'jam ini merupakan kamus yang memuat makna kata, baik secara pelafalannya, pengejaannya, dan penggunaannya. Berdasarkan kategori lema atau mufradatnya, kamus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kamus kosakata dan yang kedua adalah kamus istilah. Kamus kosakata adalah kamus yang biasanya hanya menyediakan padanan atau sinonim pada lema tersebut. Dan kamus ini adalah kamus Mahmud Yunus, Al-Munawwir, dan kamus Al-Bisri. Sedangkan kamus istilah, dia lebih membahas padanan kosakata lebih terperinci, menyediakan kosakata yang lebih dominan, mudah ditemukan gitu. Kalau kita bandingkan antara kamus kosakata dan kamus istilah, kita contohkan kata mufradatnya masjid. Ketika kita ingin mencari makna masjid di kamus kosakata, kita harus mengetahui terlebih dahulu asal atau kata dasarnya dari kata masjid tersebut. Berbeda dengan kamus istilah. Ketika kamus istilah, kita tidak perlu mengetahui kata dasarnya, cukup kita membuka atau mencari huruf mim di lema kamus tersebut. Itu perbedaan secara sederhana baik antara kamus kosakata dan kamus istilah. Nah, macam-macam kamus juga dibagi lagi menjadi beberapa aspek tergantung terhadap penggunaan bahasanya. Kalau di sini kita membahas atau membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kamus eka bahasa. Kamus eka bahasa atau Uhadiyatul Lughah. Yang kedua, kamus dwi bahasa. Kamus disebut kamus Suniatul Lughah atau Sunaiyatul Lughah. Dan yang ketiga adalah kamus istilah. Nah, kamus eka bahasa atau kamus Uhadiyatul Lughah hanya menggunakan satu bahasa saja dalam teks bersamaan. Berbeda dengan kamus yang kedua. Kamus yang kedua adalah kamus eka dwi bahasa, Sunaiyatul Lughah. Kamus ini menggunakan 2 bahasa. Biasanya kamus ini digunakan atau berada kamus-kamus terjemahan. Kamus ada padanan bahasa Arabnya dan maknanya.
Berbeda dengan kamus istilah. Kamus istilah ini sekurang-kurangnya menggunakan 3 bahasa. Jadi bisa menggunakan bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Itu untuk kamus istilah. Abdul Khair membagi jenis-jenis makna menjadi 12 bagian. Yang pertama makna leksikal, makna gramatikal, makna konstekstual, makna referensial, makna denotatif, makna konotatif, makna konseptual, makna istilah, makna kata, makna asosiatif, makna idiom, dan makna pribahasa. Makna leksikal adalah makna yang menyatakan bahasa asli apa adanya. Makna gramatikal adalah makna yang ditimbulkan atau muncul kata gramatikal. Contoh seperti hasuna atau ahsana. Ketika hasuna dikatakan menjadi baik. Ketika ahsana maka A-nya itu adalah prefix dari gramatikal. Jadi ketika ahsana katanya atau maknanya berubah menjadi berbuat baik. Lanjut ke makna konstekstual, referensial, denotatif, dan konotatif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja dari makna yang tadi saya sebutkan. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif justru bersifat negatif. Kenapa demikian negatif? Karena ketika kita contohkan al-fakir, kata al-fakir masuk kepada denotatif, maka bersifat negatif. Justru itu menjadi kata atau makna yang menghina. Bahwasanya kata al-fakir itu menunjukkan orang miskin yang tidak mampu membiayai hidupnya. Berbeda ketika kata al-fakir dimasukkan kepada kata makna konotatif. Ketika kata al-fakir kita masukkan kepada konotatif, itu menjadi positif karena contoh kata al-fakir di dalam kitab-kitab bahasa Arab dan perawi-perawi selalu mengatakan kata al-fakir, bahwasanya itu adalah merendahkan diri si penulis tersebut gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan atau penuturan kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.